Salam sejahtera, salam penuh dengan sukacita. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi kasih Kristus tidak memisahkan kita. Kita dipersatukan melalui jaringan udara, melalui ibadah live streaming hari ini. Kita akan membahas tema yang pernah saya kupas beberapa waktu yang lalu, jati diri. Mini seri yang terdiri dari 3 episode. Dan ini adalah episode yang terakhir, episode yang ketiga. Sebelum kita mendengarkan kebenaran ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami puja adalah Allah yang Maha Kasih yang selalu memperhatikan kami. Walaupun kami tidak melihat Engkau secara kasat mata, tapi kami percaya, kami tahu dari sorga Engkau selalu memperhatikan kami, menolong kami, mencukupi makanan, minuman, kehidupan kami, sehingga segala sesuatu berjalan dengan normal karena ada kasih karunia Engkau. Hari ini kami kembali beribadah, karena kami ingin besarkan nama-Mu dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah yang menjadi pegangan bagi kami. Engkau ajarkan kami, tuntun kami, supaya kebenaran ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami telah berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tema yang kita kupas pada hari ini, saya sudah katakan tadi, yaitu jati diri. Nah, dari tema yang satu ini, saya membangun sebuah mini seri khotbah yang terdiri dari 3 seri dengan 3 judul yang berbeda. Yang pertama adalah mencari jati diri. Itu penting sekali mencari jati diri. Banyak orang yang hidupnya gagal, yang tidak ada tujuan, tidak ada sasaran hidup karena gagal mencari jati diri. Kemudian yang kedua adalah memulihkan jati diri. Banyak orang yang hidupnya hancur dan kehancuran jati diri manusia yang awalnya diciptakan menurut rupa dan gambar Allah karena dosa. Jati diri, kehilangan jati diri sebagai anak-anak Allah dimulai dari Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Harus ada pemulihan. Nah, setelah dipulihkan, lalu seri yang akan kita dengarkan hari ini adalah mempertahankan jati diri. Menarik kan? Mencari, memulihkan, mempertahankan. Sama seperti seorang olahragawan. Berusaha menjadi juara. Kemudian bagaimana dia harus bisa menjadi juara? Dia harus berlomba berjeri lelah. Itu pemulihan. Setelah itu dia mempertahankan gelar kejuaraan. Tidak mudah. Bapak Ibu saya kasih. Oke, kita akan bahas seri yang ketiga. Mempertahankan jati diri. Ketika mempertahankan jati diri apa yang harus kita pertahankan? Itu pertanyaan yang penting sekali untuk kita renungkan. Jati diri seperti apa yang harus saya pertahankan? Bapak Ibu yang saya kasihi, yang namanya jati diri itu sangat berharga. Maka banyak orang yang mengadukan kasus hukum karena jati dirinya dilanggari. Sehingga muncullah istilah pencemaran nama baik. Berarti jati diri Anda itu sedang dihancurkan orang lain. Sehingga engkau adukan ke polisi. Engkau ajukan ke pengadilan. Pencemaran nama baik. Saya seringkali mendapatkan berita. Pencemaran nama baik itu dituntut nggak tanggung-tanggung triliunan. Berarti harga diri orang itu sangat tinggi. Sehingga ketika harga dirinya itu dirusak oleh orang lain. Dia tuntut balik. Dia ajukan ke pengadilan. Bayar triliunan rupiah. Nggak main-main loh. Padahal hanya harga dirinya yang terinjak. Hanya harga dirinya yang dirusak. Nama baiknya rusak. Triliunan. Dan Anda tahu jati diri Anda sebagai jati diri Anda itu posisinya apa? Oke, kita lihat kembali. Jati diri kita. Pada pelajaran sesi yang pertama. Beberapa waktu yang lalu kita sudah temukan jati diri kita. Itu nggak main-main. Anak Allah. Jika nama kita tercemar, kita tuntut triliunan,
bagaimana jati diri kita sebagai anak Allah? Nama di atas segala nama, posisi yang sangat tinggi yang diberikan Allah khusus untuk umat Kristen. Ini adalah sebuah status yang sangat mulia, status yang sangat istimewa, tidak bisa dibeli dengan uang dan hanya khusus dimiliki oleh pengikut-pengikut Yesus. Berarti hari ini semua orang Kristen, semua pengikut Yesus disebut anak-anak Allah. Itulah jati diri kita yang sesungguhnya. Kita akan lihat kembali ayat yang menegaskan tentang kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita bisa berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Maka muncullah sebuah lagu, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita sebut dia Allah, kita sebut dia Bapa, karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, itu status yang kita miliki, ya, anak-anak Allah. Tapi satu hal yang harus Anda perhatikan, sebagai anak-anak Allah, otomatis kita adalah calon penghuni sorga. Karena hanya anak-anak Allah yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu Tuhan Yesus katakan di Yohanes pasal 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah. Percaya kepada Bapa di sorga. Percaya juga kepada aku. Kenapa kita harus percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus? Di ayat yang kedua, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Berarti rumah-rumah di sorga itu milik Sang Bapa. Dan rumah Bapa itu dibuat oleh Yesus Kristus. Dan uniknya, Yesus Kristus itu adalah tukang kayu. Berarti dia bisa bangun rumah di sorga. Nah, ini secara harfiahnya. Okay? Dia desain rumah itu terbaik untuk kita. Kita akan pergi ke sana. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sungguh, ini kalimat-kalimat yang sangat menyenangkan, kalimat yang sangat memberi kekuatan dan penghiburan, karena saya tahu, saya tak sadar bahwa suatu hari saya akan tinggalkan dunia ini. Yang menjadi persoalannya adalah saya bisa sampai ke tempat ayat ini enggak? Di rumah Bapa di sorga. Sehingga kita menaikkan sebuah lagu perkabungan, surga rumahku, surga rumahku, di dunia bertamu, surga rumahku. Alangkah indahnya lagu itu kita nyanyikan ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita kembali ke rumah di sorga. Tapi kembali ke rumah di sorga, engkau harus memiliki status anak-anak Allah. Karena hanya anak Allah yang bisa menjadi penghuni sorga. Ketika engkau meninggal, rumahmu engkau tinggal. Dan yang ambil alih seluruh rumah engkau adalah anak-anakmu. Nggak mungkin ketika engkau meninggal lalu anak tetangga datang. Berkata, rumah ini menjadi milikku karena bapakmu sudah meninggal, ayahmu sudah meninggal. Nggak bisa. Rumah ini akan menjadi anak-anak dari bapak dan ibunya. Betul? Karena itu status Yesus sangat penting. Status anak Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah,
Apakah status sebagai anak-anak Allah itu bisa hilang? Oke? Engkau tuh punya sebuah status anak-anak Allah. Nah, kira-kira status anak-anak Allah itu bisa hilang atau enggak? Itu sangat-sangat penting untuk kita renungkan. Nah, di dunia ini, di kalangan Kristen, terbagi menjadi dua kelompok yang berbeda tentang penilaian apakah status anak Allah bisa hilang, apakah keselamatan itu bisa hilang. Muncul dua konsep yang bertentangan dari dulu sampai sekarang yang dikemukakan oleh dua teolog yang cukup terkenal. Yang pertama adalah aliran Calvinis, yang kedua adalah Arminianisme. Dua kelompok. Nah, apa perbedaan mereka? Yang satu mengatakan keselamatan bisa hilang, status anak bisa hilang. Yang satu mengatakan tidak bisa hilang. Sekali selamat tetap selamat. Oke, kita coba lihat sedikit kedua pandangan ini. Dua-duanya punya pandangan berbeda. Calvin ada isme, Armin ada isme. Isme itu adalah suatu konsep, suatu ajaran, suatu paham yang bersumber dari kedua orang ini. Jadi yang namanya isme itu adalah suatu ajaran. Calvinisme dinamai menurut nama sang tokoh, yaitu John Calvin. Seorang teolog yang hidup dari tahun 1509 sampai 1564. Kalau kita lihat usia dia itu nggak terlalu panjang ya. Ya sekitar 50 tahunan akhirnya dia meninggal. Keselamatan itu tidak bisa hilang. Jadi menurut Calvin, keselamatan itu nggak bisa hilang. Kalau engkau sudah ditebus, walaupun engkau jatuh dalam dosa, engkau tetap mendapatkan status sebagai anak Allah itu. Dan saya banyak ketemu sama pendeta-pendeta yang punya konsep seperti ini. Dia berkata, sekali selamat tetap selamat. Wah, itu cukup hebat ya. Nah, kemudian pendeta yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Lalu dia mengambil sebuah ilustrasi. Pak Nathan begini. Kalau anak Pak Nathan tidak hati-hati berjalan di tepi sebuah got, kecemplung itu dalam sebuah got. Seluruh badan dari kepala sampai ke kaki berlumpur hitam. Ketika anak itu dinaikkan dari got, masih anak Anda enggak? Status sebagai anak Anda hilang enggak? Enggak kan? Memang berlumpur. Lumpur kan tinggal dibersihkan. Jadi diibaratkan, kita ini anak-anak Allah. Kalau kita jatuh dalam dosa, berlumuran dosa, sudah hitam, berlumpur-lumpur, kita kan minta pengampunan. Mohon belas kasih, dia ampuni, dia bersihkan kita. Kelihatan masuk akal. Artinya keselamatan tidak. Tapi beda dengan Arminian. Arminianisme diambil dari nama sang teolog, yaitu Jacobus Arminius. Jacobus Arminius. Nah, dia adalah seorang teolog dari Belanda yang hidup dari tahun 1560 sampai 1609. Berarti tidak jauh berbeda masa hidupnya dengan John Calvin. Menurut dia, keselamatan itu bisa hilang. Berarti keselamatan itu harus dipertahankan, harus diperjuangkan supaya tidak hilang. Nah, dari dua konsep ini, baik Calvinis maupun Arminianis, kira-kira dari dua konsep mana yang benar? Oke? Karena dua-duanya punya argumentasinya, dua-duanya punya dasar teologisnya, dua-duanya punya ayat pendukungnya. Oke? Karena itu, maka dua kelompok ini masing-masing ada pengikutnya. Yang menjadi persoalannya adalah gereja GCC ada di mana? Karena saya sedang berkhotbah untuk jemaat JCC, simpatisan JCC, dan mungkin sedikit banyak yang bukan jemaat JCC, simpatisan JCC, Anda juga boleh memahami sedikit pemahaman tentang konsep keselamatan ini. Apakah keselamatan bisa hilang atau tidak? Nah, kalau bisa hilang alasannya apa? Tidak bisa hilang alasannya apa? Nah, itu akan saya kupas di kesempatan yang lain. Karena nanti akan panjang. Bisa jati diri akhirnya melenceng mengupas tentang apakah keselamatan hilang atau tidak. Tapi secara singkat saya akan tekankan tentang konsep keselamatan menurut gereja GCC. Bahwa keselamatan itu bisa hilang.
Jadi menurut saya keselamatan itu bisa hilang. Tentu ketika saya mengatakan keselamatan itu bisa hilang, banyak dasar-dasar ayat Alkitab yang bisa kita pelajari. Anugerah keselamatan bisa hilang. Banyak ayat yang menegaskan hal tersebut. Kita lihat satu ayat dulu. 2 Petrus pasal 3:17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Perhatikan kalimatnya, jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Berarti keselamatan itu bisa hilang. Ketika pegangan engkau itu tidak teguh, engkau melepaskan peganganmu. Lalu pegangan yang kita jadikan sebagai dasar untuk mempertahankan keselamatan itu apa? Kebenaran. Maka di sini dikatakan jangan terseret dalam kesesatan. Pegang hukum-hukum Allah. Berarti keselamatan itu bisa hilang ketika engkau tersesat. Benar nggak? Kalau tersesat gimana keselamatan bisa dipertahankan? Dan banyak ajaran sesat. Jadi tanpa kita sadari, kita terjebak di dalam penyesatan juga. Karena itu jika ada pendeta mengatakan, sekali selamat tetap selamat, keselamatan tidak akan bisa hilang. Nah, apakah sesuai Alkitab atau enggak? Apakah itu ajaran yang benar atau ajaran yang sesat? Karena firman Tuhan itu enggak mungkin abu-abu. Ya katakan, ya tidak katakan, tidak. Selebihnya itu dari si setan, si iblis. Kalau keselamatan bisa hilang, dasarnya apa? Tidak bisa hilang, dasarnya lalu mana yang lebih alkitabiah? Jangan karena ada ayat pendukung, lalu kita anggap, oh pasti benar. Enggak. Ketika Adam dan Hawa mau dijatuhkan iblis, iblis juga mengutip ayat Alkitab. Ketika Yesus dicoba iblis di padang gurun, iblis juga mengutip ayat Alkitab untuk menjatuhkan Yesus. Jadi ada ayat Alkitab bukan berarti sebuah kebenaran. Makanya Petrus berkata, pegang teguh kebenaran. Kalau sudah benar pegang yang teguh, jangan digoyahkan. Karena yang namanya penyesatan itu lihai, sangat licik. Okay? Karena itulah waspada yang namanya penyesatan. Suatu ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Saya akan kemukakan ada 3 sebab bahwa kita bisa kehilangan keselamatan. Ada 3 sebab kita bisa kehilangan status sebagai anak-anak Allah. Sebab yang pertama, kita murtad. Artinya menyangkal Yesus dan meninggalkan agama Kristen. Jelas keselamatan hilang. Saya nggak yakin Anda yang dulunya seorang Kristen pindah ke agama lain, menyangkal Yesus masih bisa masuk surga karena Yesus satu-satunya juru selamat. Saya nggak yakin seorang pendeta yang awalnya aktif pelayanan suatu hari pindah ke agama lain, mungkin jadi biksu, mungkin jadi pak haji, mungkin jadi kiai, masih mendapatkan keselamatan dari Yesus Kristus. Saya nggak yakin tuh. Artinya kan bisa hilang, Bapak Ibu. Dan banyak tuh kasus pendeta-pendeta yang akhirnya pindah ke agama lain, menjadi pemimpin agama lain. Saya tidak sebutkan namanya, mungkin Anda pernah dengar di medsos. Yang kedua, dosa. Masih hidup dalam dosa dan berbagai keinginan daging. Artinya kita juga bisa kehilangan status sebagai anak Allah. Kita nggak bisa masuk surga kalau kita masih hidup di dalam dosa. Karena dosa adalah satu-satunya yang merintangi Anda masuk ke surga. Bukan orang lain. Tidak ada yang bisa merintangi Anda masuk surga selain dosa. Lalu yang ketiga, tersesat. Artinya Anda mengikuti suatu ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Kelihatan engkau masih aktif di gereja. Kelihatan engkau aktif melayani. Kelihatan engkau aktif beribadah. Tapi ajaran yang engkau ikuti itu sudah menyimpang dari Alkitab. Itulah kesesatan. Jadi 3 penyebab kita bisa kehilangan sebagai anak-anak Allah. Artinya kita bisa kehilangan keselamatan. Oke, kita analisa lebih tajam. Yang pertama, murtad. Meninggalkan Tuhan Yesus. Karena itulah tema judul saya yang terakhir ini, mempertahankan jati diri. Pertahankan imanmu. Pertahankan statusmu sebagai anak Allah. Pertahankan keselamatanmu.
Penyebab engkau bisa hilang, gagal mempertahankan keselamatan karena murtad meninggalkan Tuhan Yesus dan meninggalkan agama Kristen. Di dalam Alkitab, kita mengenal istilah dosa yang membawa maut atau mematikan dan dosa yang tidak membawa maut atau tidak mematikan. Nah, ini kita perlu tahu sebagai orang Kristen. Nah, ketika berbicara dosa yang mematikan, dosa yang membawa maut, ketika engkau langgar, ketika engkau lakukan, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ibrani 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, perhatikan kata sengaja, berarti kau sadar. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Apakah ayat ini masih bisa kita terapkan? Sekali selamat tetap selamat? Apakah ayat ini masih bisa kita terapkan bahwa keselamatan tidak akan bisa hilang selamanya? Sangat jelas, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Berarti kesempatanmu sudah tidak ada untuk memperbaiki diri. Ayat 27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Hukuman yang ada, hukuman menanti. Karena itu Bapak Ibu, banyak Alkitab yang menekankan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Keselamatan bisa hilang. Lalu Matius 10 ayat 32-33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Dan tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Kalau kita lihat perkataan Tuhan Yesus, jelas sekali Tuhan Yesus menekankan keselamatan bisa hilang. Kalau sang guru kita saja sudah menekankan keselamatan bisa hilang, kok masih ada tafsiran-tafsiran bahwa keselamatan itu nggak bisa hilang, sekali selamat tetap selamat. Gimana ceritanya? Kita lihat. Mengakui aku. Mengakui Tuhan Yesus adalah waktu engkau percaya Yesus. Engkau dituntun menerima Yesus. Aku percaya engkau adalah Tuhan. Engkau percaya engkau adalah juru selamat. Saya banyak menuntun orang yang mau bertobat dan menerima Yesus dari agama non-Kristen. Bapak atau Ibu, ikuti saya ya. Ya, saya tuntun membuka hatinya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, bla 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 sampai amin. Pengakuan. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ingat, setelah kita menjadi Kristen, suatu hari mungkin iman kita lemah. Apalagi pemahaman kita terhadap ajaran kekristenan, ajaran Alkitab tidak madai. Sehingga kita abu-abu. Dan suatu hari mungkin karena tekanan, mungkin karena iman kita yang lemah, mungkin karena pemahaman kita terhadap ajaran Kristennya kurang, lalu kita menyangkal Yesus. Dan waktu kita menyangkal Yesus berarti kita sudah murtad. Murtad. Karena itu kalau orang sudah murtad, bagaimana keselamatan masih ada? Dia sudah menyangkal Yesus. Dia sudah benci kepada Yesus. Dia sudah tidak mau menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Sedangkan satu-satunya juru selamat adalah Yesus. Keselamatan bisa hilang. Kalau keselamatan bisa hilang, maka pertahankanlah jati dirimu. Pertahankan keselamatanmu. Dan ada 4 faktor penyebab orang itu bisa murtad. Oke? 4 faktor. Faktor yang pertama adalah tidak mengenal Yesus dengan benar. Siapakah Yesus itu? Ketika Yesus melayani bersama dengan murid-murid, Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kalian, apa penilaian masyarakat tentang aku? Siapakah aku ini? Lalu mereka berkata, ada yang mengatakan Nabi Yesaya, ada yang mengatakan Nabi Yeremia, ada yang mengatakan Yohanes, Elia, salah satu dari Nabi. Berarti pengenalan masyarakat pada waktu itu tentang Yesus simpang siur.
Dan pengenalan itu sampai sekarang masih simpang siur di antara bangsa Yahudi. Padahal Yesus itu sudah dijanjikan oleh Allah Bapa mereka di Perjanjian Lama akan memberikan Mesias, dan mereka tuh menunggu sang Mesias. Sampai hari ini Mesias sudah lahir 2000 tahun yang lampau, mereka masih menanti. Sementara Mesias yang mereka nantikan itu sudah dipercaya 2,6 miliar manusia di penduduk bumi. Kenapa? Nggak mengenal dengan baik. Kenapa mereka nggak mengenal dengan baik? Degil hati mereka, tegar tengkuk. Pikiran otak mereka ditutup. Sehingga tidak mengenal Yesus itu siapa. Kalau engkau mengenal Yesus itu sebagai Allah Juru Selamat, engkau tidak akan meninggalkan Yesus sampai kapanpun. Kalau istilah sekali selamat tetap selamat, saya tidak setuju. Tapi kalau sekali Yesus selamanya tetap Yesus, saya dukung 1000%. Karena Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jangan menyangkal dia. Okay? Yang kedua, karena pergaulan dan pernikahan. Karena pergaulan, kadang-kadang itu kita bisa terseret, ikuti agama lain. Mungkin Anda pernah kecewa sama gereja, mungkin Anda pernah kecewa sama hamba Tuhan, mungkin Anda pernah kecewa sama sesama jemaat, lalu Anda pergi ke sebuah komunitas agama lain dan Anda merasakan, wah di sana itu Anda disambut, Anda diperhatikan, apalagi Anda nggak mengenal Yesus dengan baik, akhirnya apa yang terjadi? Anda pindah ke agama lain. Kan betul? Bapak Ibu yang saya kasih, saya punya banyak jemaat binaan. Sebulan yang lalu, seorang jemaat binaan saya dari Hong Kong, WhatsApp saya, Pak, saya mau pindah ke agama Buddha. Saya pikir, ada apa ini? Waktu saya ke Hong Kong, saya sempat ketemu. Namanya Ibu Jen. Mudah-mudahan Ibu Jen nggak dengar. Lalu dia bercerita, saya punya saudara tuh Kristen semua. Saya banyak family Kristen, tapi jahat-jahat. Lalu, jadi dia akhirnya kecewa sama agama Kristen. Akhirnya saya jelaskan, harus bedakan oknum dengan agamanya. Yang namanya oknum, semua agama juga banyak jahat-jahatnya, banyak orang yang membuat sakit hati. Tapi ajarannya kan nggak begitu. Yudas Iskariot, gara-gara Yudas Iskariot menjual Yesus, apakah engkau akhirnya meninggalkan Yesus? Oknum. Nah, setelah saya panjang lebar jelaskan, saya tegur dia juga. Besok-besoknya dia berkata, iya Pak Nathan, saya cabut perkataan saya tetap ikut Yesus. Baguslah. Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, atau karena pernikahan. Banyak yang meninggalkan Yesus. Mungkin Anda tahulah banyak artis-artis yang awalnya agama Kristen, gara-gara menikah akhirnya meninggalkan agama Kristen. Ada artis rohani yang dulunya sempat viral, menerbitkan banyak album rohani, lalu menikah dengan seorang pejabat negara dan tinggalkan Yesus, memeluk agama suaminya. Ini dia murtad, okay? Karena tekanan atau pekerjaan atau profesi. Saya punya seorang jemaat dari Tangerang, dia adalah seorang dokter tentara, okay? Suatu ketika dia berkata, Pak Nathan, saya ini sebagai dokter posisi saya lumayan tinggi di ketentaraan. Nah, masih ada 3 grade nih mencapai puncak. Lalu dia berkata, pimpinan saya ada tawarkan, dokter, you mau naik jabatan nggak? Ya, siapa sih nggak mau naik jabatan? Akhirnya dia berkata, oke, you mau nggak memeluk agama X? Tinggalkan agamamu, ikut agama ini. Agama mayoritas. Nah, ini kesempatan nih. Naik pangkat, tapi harus menyangkal imannya. Harus melakukan apa? Dan akhirnya, saya tanya, terus keputusanmu apa? Ya, saya pensiun dini, Pak. Saya nggak menjual Yesus. Memang fasilitas saya naik. Honor saya naik, pangkat naik. Tapi saya harus meninggalkan Yesus. Aduh sorry deh, saya akhirnya pensiun dini. Jadi dia masih tentara, tapi sudah purnawiran, pensiunan. Oke, bagus. Kemudian, karena penganiayaan oleh kelompok tertentu atau negara. Engkau bisa murtad, engkau bisa menyangkal Yesus. Mungkin ketika kita saat ini dalam keadaan tenang, ketika dia tanya, menyangkal Yesus? Enggak.
Itu iman Petrus. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke Yerusalem. Di sana aku akan ditangkap, dihina, disiksa, dicaci maki, diolok-olok, dan terakhir aku akan disalibkan. Lalu Yesus berkata, iman kalian akan goncang. Tapi apa kata Petrus? Biarpun iman mereka goncang, aku sekali-kali tidak akan goncang. Aku rela mati, masuk penjara bersama dengan engkau. Namun kata Yesus apa? Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Oh, Petrus berkata, aku berani masuk penjara. Itu waktu belum terjadi. Tapi ketika Yesus ditangkap, mulai mau disidang, mau disalibkan. Seorang pelayan, pembantu. Rasanya kamu pengikut Yesus ya? Apa kata Petrus? Yesus. Yesus yang mana ya? Saya nggak kenal Yesus. Lalu pelayan kedua, rasanya benar deh. Kami pernah lihat kamu deh. Enggak, saya nggak kenal yang namanya Yesus. Dan yang terakhir, yang ketiga kali, dia sampai mengutuk diri. Jadi mengatakan tidak kenal, lalu bersumpah, dan yang ketiga mengutuk diri. Mungkin Petrus berkata, swear, disambar geledek kalau benar aku kenal Yesus. Tahu-tahu ayam berkokok, Petrus baru sadar. Teringat, gurunya sudah ingatkan, sebelum ayam berkokok, kamu sudah 3 kali menyangkal aku. Jadi dosa Petrus tuh nggak tanggung-tanggung loh. Untung Tuhan Yesus masih memberikan belas kasih karunia. Jangan sekali-kali sampai menyangkal Yesus dan akhirnya murtad. Lalu yang kedua, dosa. Kita masih hidup dalam dosa, hidup dalam keinginan daging, dan itu bisa membuat status kita sebagai anak-anak hilang. Bisa membuat keselamatan kita hilang. Karena satu-satunya yang merintangi kita masuk surga adalah dosa. Ketika engkau hidup di dalam dosa, nggak mungkin engkau selamat. Oke, kita analisa lebih jauh tentang dosa menyebabkan keselamatan kita hilang. Penyebab kedua, ini yang paling sulit kita hindari. Karena kita masih terikat pada tubuh jasmani. Dan tubuh jasmani tentu ingin dapatkan pemenuhan jasmani. Dan pemenuhan jasmani yang tidak terkendali bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Ini tidak berbicara Kristen atau non-Kristen. Yang namanya keinginan daging bisa menyasar kepada semua orang. Para nabi, para rasul, pendeta-pendeta, semua orang berpotensi jatuh. Dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab. Oke. Ada yang raja, ada yang nabi, ada yang pejabat negara, ada yang imam-imam jatuh dalam dosa. Mereka gagal mempertahankan jati diri mereka. Jati diri sebagai umat pilihan. Yang harus hidup dengan kudus, yang harus hidup dengan benar. Nah, ada yang jatuh karena sombong. Ada yang jatuh karena lawan jenis. Jatuh karena sombong adalah Raja Saul. Sehingga dia ditolak oleh Allah. Jatuh karena lawan jenis. Raja Daud. Raja Salomo jatuh karena uang. Gehasi, bujangnya Elia. Mereka jatuh karena gagal melawan hawa nafsu, gagal mempertahankan jati diri, integritas diri, hanya karena uang. Gehasi menjual nama gurunya. Itu orang yang nggak bisa mempertahankan integritas, yang tidak ada jati diri yang jelas, sehingga akhirnya dia kena penyakit kusta dari Panglima Naaman karena dia mendapatkan uang dari Naaman. Ya sudah, penyakit kusta pindah ke dia sampai dia mati. Bapak Ibu yang saya kasihi. Nah, ketika berbicara tentang keinginan daging, dimulai dari Adam dan Hawa, yang berkaitan dengan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu menyasar 3 keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu 3 senjata keinginan-keinginan yang menjatuhkan manusia. Keinginan daging.
Adam dan Hawa melihat buah itu enak dimakan dan sedap kelihatan. Itu keinginan. Waduh, sedap banget kalau bisa makan buah itu. Rasanya seperti apa ya? Jadi seakan-akan buah itu punya daya tarik. Kemudian keinginan mata. Hawa melihat keangkuhan. Ular berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Allah. Bayangkan, hanya gara-gara makan buah bisa menjadi seperti Allah. Betapa angkuh, betapa sombongnya. Akhirnya manusia jatuh. Bapak Ibu yang saya kasih, lihat animasi saya. Seorang yang sedang berenang mati-matian melawan arus. Apa yang kita pelajari dari sini? Memang tidak mudah bagi kita untuk melawan hawa nafsu dan berbagai godaan dan keinginan daging. Nggak mudah. Engkau harus berjuang mati-matian. Seperti seorang perenang ini. Jika engkau tidak kuat melawan, akhirnya engkau hanya bisa hanyut mengikuti keinginan daging tersebut. Yang namanya arus itu sulit dilawan. Saya hobi berenang, saya hobi menyelam. Berapa kali saya dibawa arus. Waduh, setengah mati. Karena arusnya deras sekali. Berapa kali itu saya takut sekali. Karena apa? Saya nyelam itu dengan teman-teman itu secara ekstrim. Kami menyelamnya malam hari, Bapak Ibu. Bahannya bawa senter. Kadang-kadang ketika kita ketemu sama sebuah tikungan itu, arusnya kencang sekali, setengah mati berenangnya. Sampai akhirnya menyerah. Udah, terserah deh mau dihanyut kemana. Nah, untunglah setelah hanyut kita dapat tempat yang lebih tenang. Nah, di sanalah kita tunggu teman datang atau tunggu perahu jemput. Bapak Ibu yang saya kasih, gak mudah melawan arus. Yakobus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Yakobus melukiskan dengan sangat bagus tentang keinginan daging, keinginan-keinginan yang bisa menghancurkan. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Artinya, engkau jatuh bukan karena Allah, bukan karena orang lain, tapi dirimu sendiri. Dimulai dari keinginan. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita coba pelajari baik-baik perkataan dari Yakobus ini. Dimulai dari keinginan sendiri. Persoalan kita sulit mempertahankan jati diri kita sebagai anak Allah. Persoalan kita sulit mempertahankan keselamatan diri kita karena keinginan kita. Keinginan daging. Dan keinginan itu menjadi sesuatu yang bisa menyeret kita. Menyeret seperti arus. Kita terseret oleh kenikmatan. Kita diseret. Itu pengaruh kuat loh. Makanya pergaulan. Kita bisa terseret, teman-teman merokok. Mungkin sekali engkau bisa tolak, 2 kali engkau bisa tolak. Lama-lama engkau bisa tolak. Ujung-ujungnya, cobain ya 1 kali isapan, cobain. Begitu isap, mungkin awalnya lah batuk-batuk. Sekali coba kepingin lagi. Bukankah pecandu narkoba juga gitu? Awalnya dia bisa menolak. Wah, kelihatan kuat tuh. Tapi lama-lama bukan hanya jadi pecandu narkoba, tapi jadi pengedar. Bapak Ibu saya kasih. Lalu kalimat yang kedua, dipikat olehnya. Yang namanya dosa itu nikmat. Perselingkuhan itu nikmat. Perzinahan itu nikmat. Narkoba itu nikmat. Kalau narkoba itu nggak nikmat, nggak membuat orang fly. Siapa yang mau beli? Mahal itu. Sudah mahal melanggar hukum. Ketangkap sudah keluar banyak duit. Masuk penjara lagi. Karena memberikan sesuatu sensasi. Memikat sekali. Yang namanya dosa itu memikat. Kalau nggak memikat bukan dosa. Nikmat kelihatan. Nah setelah itu Anda dipikat. Ketika Anda mulai dipikat berarti Anda sudah mulai diikat. Oke, kalau sudah diikat kemudian mulailah keinginan itu mulai dibuahi.
Dibuahi itu artinya akan berkembang besar tuh. Awalnya kecil, sama juga narkoba. Awalnya hanya pakai sedikit sudah cukup membuat Anda fly. Tapi lama-lama kebal, dosisnya harus dinaikkan. Kebal, dosisnya harus dinaikkan. Nah itu artinya sedang dibuahi itu. Oke? Sama juga dalam perselingkuhan, awalnya hanya bercanda-canda, kemudian mulai menjurus ke pembicaraan serius. Nah kemudian mulai atur pertemuan. Nah setelah pertemuan mulai ujung-ujungnya kan selingkuh. Bapak Ibu yang saya kasih. Sama juga Daud. Awalnya hanya ngintip Batsheba mandi, ngintip tok. Kalau selesai ngintip ya pangkas keinginannya itu selesai. Ya ngintip sambil mengintip menghayat. Wih, kalau gua bisa tidur sama dia gimana ya? Penasaran, mulai cari informasi. Siapa sih perempuan itu? Dapat laporan. Oh, dia itu istri dari Uria, tentaramu yang sedang berperang. Oke, sudah tahu masih nekat. Udah panggil ke istana. Datang tuh Batsheba. Tidur dengan Daud. Apa yang terjadi? Nah, setelah tidur terjadilah pembuahan. Batsheba mulai mengandung. Nah, bagaimana cara menghilangkan kandungannya? Lalu mulai menggunakan politik. Dia lewat panglima perangnya panggil tuh Uria. Nah Uria datang ke Daud. Dia nggak sadar bahwa dia sedang dijebak oleh rajanya sendiri. Tapi dia bangga. Gua satu-satunya prajurit yang dipanggil raja. Oh senang, dia bangga pada dia sedang diincar. Nah setelah diajak ngobrol-ngobrol makan. Udah kamu pulang dulu istirahat. Istrimu mungkin kangen. Nah kalau hari itu Uria pulang dan tidur dengan istrinya selesai. Daud aman kelihatan. Aman di mata masyarakat ya. Tapi nggak aman di mata Tuhan dong. Kelihatan aman. Tapi Uria nggak pulang. Karena dia berpikir, masa enak-enak gue cuti tidur sama istri gue, teman-teman gue lagi hidup dan mati di medan perang. Itu prajurit sejati. Lalu hari kedua dipanggil lagi. Kali ini dia dibuat mabuk teler. Supaya dalam keadaan teler mabuk timbul hawa nafsu. Okay? Hawa nafsu supaya pulang tidur sama istri. Ternyata dia nggak pulang. Dan akhirnya setelah itu kembali ke medan perang. Dia tidak pulang tidur sama istrinya. Akhirnya cara terakhir, bunuh saja. Yoab, tolong tempatkan Uria di tempat yang paling berbahaya. Paling mematikan. Yaudah. Akhirnya Uria mati di medan perang. Nah sementara Batsheba perutnya makin bertambah besar. Tapi Tuhan tidak suka. Akhirnya sebelum anak itu dilahirkan, Tuhan bunuh. Dan penghakiman Tuhan datang. Jadi setelah dibuahi melahirkan dosa. Daud akhirnya kan dosa. Dosa. Dan kemudian dosa itu matang. Dosa itu kan makin besar. Sampai dia matang. Nah setelah matang ujung-ujungnya melahirkan maut. Ya udah kalau sudah melahirkan maut binasa. Berarti dosa itu bisa membawa maut. Dosa itu bisa membawa kita kematian. Keselamatan bisa hilang nggak? Bisa. Tahap-tahap tanpa kita sadari. Awalnya kita dosa kecil, dosa makin parah. Sampai akhirnya kita melakukan dosa yang membawa maut. Habis kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Seorang rasul besar, Rasul Paulus pun mengakui. Bahwa sangat-sangat sulit melawan keinginan daging itu. Sulit. Kita lihat bagaimana curhat dari hati Paulus. Roma 7:14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Paulus katakan bahwa hukum Taurat adalah rohani. Artinya firman Tuhan itu bagus, rohani, mengajarkan kita menjauhi dosa. Saya setuju, sangat bagus. Tapi masalahnya adalah aku ini daging. Dikuasai oleh dosa, di bawah kuasa dosa. Sehingga walaupun firman Tuhan mengatakan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Aku tahu, tapi melawan itu nggak mudah. Ketika Tuhan berkata kepada manusia, jangan kau makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka tahu, Adam tahu, Hawa tahu. Bahkan Hawa berkata, oh buah itu jangankan dimakan, diraba aja nggak boleh. Tapi ujung-ujungnya makan juga kan. Nggak mudah melawan.
Ayat 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki aku buat. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku buat. Anda lihat nggak ayat 15, pertentangan di dalam dirinya. Pertentangan itu artinya dia tuh ingin jadi orang baik. Hidup benar. Tapi dia sadar dia punya keinginan-keinginan, kebutuhan, hawa nafsu dan sebagainya. Ayat 16. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi dari Paulus itu mengibaratkan bahwa di dalam diri setiap manusia itu ada dosa. Nah, dosa itu kalau tidak dikendalikan dia akan berkembang. Dosa itu akan mencari-cari kenikmatan-kenikmatan. Karena kenikmatan-kenikmatan itu akan membesarkan dosa itu sehingga melahirkan maut. Sama seperti orang kena cancer. Cancer itu ketika kita makan makanan yang bisa membuat dia makin berkembang. Nah, itu bahaya. Makanya orang yang kena cancer, dia harus banyak pantang ini, pantang itu, supaya kansernya itu bisa direlokasi, bisa dikendalikan, supaya tidak berkembang karena makanan-makanan tertentu yang bisa menjadi pemicu-pemicunya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi Paulus sadar betul, di dalam dirinya itu ada dua kekuatan, baik dan jahat. Nah dia sih kepingin yang muncul itu baik, tapi dia juga nggak berkuasa melawan yang jahat. Misalnya emosi. Ketika Paulus tersinggung, dia kan punya emosi, bisa marah orang punya itu, karena orang itu keras, bekas bisa membunuh orang punya. Ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang perbuat, tetapi dosa yang ada di dalam diriku. Itu, oke? Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, adanya semacam pertentangan. Pertentangan apa? Kejahatan bertentangan atau berhadapan dengan kebaikan. Tiap hari itu, jahat baik. Di dalam diri setiap orang, kedua kekuatan itu ada. Kemudian keinginan daging melawan keinginan roh. Pertentangan kedua kekuatan ini, daging roh. Lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Artinya, adanya pertentangan antara kejahatan dengan kebaikan, keinginan daging melawan keinginan roh, diungkapkan Rasul Petrus secara khusus di dalam diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 16-22. Nah, Bapak Ibu perhatikan bagaimana kedua itu bertentangan dan kita ada di posisi yang sulit untuk memilih mana yang harus kita taati. Lihat, keinginan daging berlawanan atau versus keinginan roh. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Berarti dua kekuatan. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi, kembali lagi Paulus sekarang. Kehendakmu memang ada di dalam dirimu berbuat baik. Tapi engkau tidak gampang melawan keinginan daging. Keinginan daging, keinginan roh. Ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Artinya, keinginan-keinginan daging itu hanya bisa ditaklukkan, hanya bisa dilawan ketika rohmu dikuatkan. Rohanimu ditingkatkan. Kita lihat. Apa sih keinginan daging? Apa sih keinginan roh? Kita lihat dulu keinginan daging. Nah, ini dia keinginan daging. Ayat 19, perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Berarti masih banyak tuh keinginan daging.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, dari sini dosa menyebabkan kita kehilangan kerajaan Allah. Benar nggak? Ini kan dosa semua. Lalu keinginan roh. Ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan kalimat yang ini. Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian kerajaan Allah. Berarti Paulus sudah sangat jelas mengatakan engkau bisa kehilangan status sebagai anak Allah karena dosa. Keinginan-keinginan daging, hawa nafsu. Engkau bisa kehilangan keselamatan karena dosa, hawa nafsu. Karena itu keselamatan bisa hilang. Maka tidak ada istilah selamat sekali selamat tetap selamat. Kalau engkau masih hidup di dalam dosa, tidak ada pertobatan, gimana selamat? Pertahankan jati dirimu, engkau anak Allah, engkau ahli waris sorga. Hiduplah dengan baik, hiduplah dengan benar. Lalu bagaimana cara kita melawan keinginan daging? Jika dosa karena menuruti keinginan daging berakibat kita tidak masuk sorga, lantas bagaimana mempertahankan jati diri kita sebagai umat pilihan? Agar status kita sebagai anak-anak Allah bisa dipertahankan. Caranya adalah memperkuat roh kita. Kalau rohmu diperkuat, dagingmu bisa ditekan. Jadi itu adalah solusi bagaimana kita memenangkan peperangan ini. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus dengan sangat jelas. Dalam diri setiap orang itu ada dua kekuatan. Daging, roh, daging, roh. Daging itu lemah. Sehingga dia mengikuti keinginan-keinginan daging berupa kenikmatan-kenikmatan hawa nafsu dosa itu. Karena itu, perhatikan lebih jelas, daging lemah. Kelemahan daging inilah yang sulit diatasi sehingga sering membuat manusia jatuh dalam berbagai macam dosa dan kejahatan. Nah, solusi untuk mengatasi kelemahan daging itu adalah dengan cara berjaga-jaga dan berdoa. Nggak ada solusi lain. Berjaga-jaga dan berdoa. Nah, berjaga-jaga dan berdoa itu adalah pertahanan dalam dan luar. Anda ngerti nggak pertahanan dalam dan luar? Coba kita lihat, berjaga-jaga berdoa. Pertahanan ini adalah pertahanan dari luar dan dari dalam. Pertahanan dari luar adalah berjaga-jaga. Supaya kita jangan beri kesempatan pada iblis. Kalau Adam dan Hawa dari awal sudah berjaga-jaga melihat makhluk ini. Karena makhluk yang satu ini beda. Lalu membelokkan mereka untuk melanggar firman Tuhan. Mereka sudah harus waspada. Ular tiba-tiba bisa bicara. Karena seumur-umur kayaknya mereka belum ketemu sama ular yang bisa bicara. Loh, kok ini ular bisa bicara ya? Seharusnya mereka sudah waspada. Seharusnya mereka sudah berjaga-jaga. Tapi mereka nggak sadar. Berjaga-jaga adalah pertahanan dari luar. Jaga pergaulanmu, jaga makananmu, jaga minumanmu, jaga apa yang kau konsumsi. Jaga matamu, jaga telingamu. Banyak hal yang harus kita jaga. Nah, itu pertahanan dari luar. Yang kedua adalah pertahanan dari dalam. Mengundang Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Tinggal di dalam hati kita. Supaya roh kita dikuatkan. Karena Roh Kudus akan sangat membantu kita melawan keinginan daging. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berdoalah dalam Roh Kudus untuk membangun diri Anda sendiri. Nah, itu adalah yang disampaikan oleh Yudas. Yudas 1:19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan hidup tanpa Roh Kudus. Perhatikan keinginan-keinginan. Keinginan ini yang membuat kita dosa. Dan keinginan ini hanya bisa ditaklukkan kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita. Makin bekerja Roh Kudus dalam diri kita, keinginan-keinginan itu makin bisa kita hindari. Kita bisa cegah. Ayat 20.
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Perhatikan, berdoalah dalam Roh Kudus untuk apa? Membangun dirimu sendiri. Jadi dibangun, dikuatkan supaya engkau tidak jatuh. Nah, berdoa dalam Roh Kudus itu maksudnya apa? Paulus jelaskan lebih jauh arti dari berdoa dalam Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun membangun diri sendiri dengan berdoa berbahasa roh. Karena itu jemaat-jemaat Kristen, dimanapun Anda berada, termasuk jemaat Yesus, kalau engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, bisa berbahasa roh, sering berbahasa roh dalam doamu, enggak masalah. Bahasa roh, apalagi kalau engkau doa seorang diri, berbahasa roh terus. Saya kalau doa seorang diri pun, saya langsung berdoa pakai bahasa roh terus. 15 menit, setengah jam, 1 jam berbahasa roh. Karena itu akan menguatkan rohani kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Yang terakhir, kita bisa tersesat. Nah, kalau kita sudah tersesat, berarti keselamatan kita juga hilang. Status kita sebagai anak-anak Allah juga hilang. Tersesat karena mengikuti suatu ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Penyebab ketiga kita bisa kehilangan jati diri sebagai umat Kristen. Kehilangan status anak Allah adalah manipulasi penyesatan iblis. Memang iblis itu membuat engkau tuh kehilangan status sebagai anak Allah. Iblis dari awal membuat kehilangan gambaran Allah. Manusia yang diciptakan merupa dengan gambar Allah telah kehilangan kemuliaan itu. Sehingga gambaran Allah itu telah hilang. Maka pada sesi yang kedua saya katakan pulihkan status Allah. Pengeringatan Tuhan Yesus tentang penyesatan. Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Yesus katakan penyesatan harus ada. Artinya penyesatan itu gak bisa dihindari. Pasti terjadi, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditolak. Masalahnya adalah gereja mana yang mengaku mereka sesat. Pendeta mana yang mengaku ajarannya sesat? Enggak ada. Enggak ada. Semua gereja mengaku benar. Semua pendeta mengaku benar. Kalau begitu Yesus berbohong. Nubuat Yesus tidak tergenapi. Yang saya khawatirkan adalah ajaran gereja kita menyimpang. Kita nggak sadar, kita masih pikir masih dalam koridor firman. Yang saya khawatirkan adalah ajaran pendeta ini sesat. Tapi dia tidak tahu ajarannya itu sesat. Karena mendeteksi sebuah penyesatan itu tidak gampang. Sangat-sangat sulit. Kalau penyesatan itu mudah dideteksi, siapa yang mau disesatkan? Kalau penyesatan mudah dideteksi, Yesus tidak akan katakan kalimat ini. Penyesatan harus ada. Karena itu nggak mudah. Okay? Penyesatan si iblis akan mencapai puncaknya pada akhir zaman. Jadi iblis tahu, waktunya nggak lama lagi. Maka dia akan lakukan penyesatan sampai pada akhir zaman puncaknya. Jadi banyak orang yang akan tersesat. Karena itu kita lihat bagaimana dialog Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya tentang akhir zaman. Dan Tuhan Yesus sudah wanti-wanti puncak penyesatan akan terjadi pada akhir zaman. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jadi murid-murid juga penasaran, kapan Yesus datang kedua kali, kapan kiamat. Dan ketika mereka tanya, sebenarnya ada dua pertanyaan mereka, tanggal, bulan, tahun Yesus datang kedua kali. Dan Yesus jawab, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Tapi ketika mereka minta tanda-tanda, Yesus setuju. Maka Yesus sebutkan beberapa tanda, dan tanda pertama dimulai dari penyesatan. Ayat yang ke-4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada.
Artinya berjaga-jaga supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang tersesat itu banyak. Nah, kalau Anda tersesat, apakah masih ada keselamatan? Bagaimana sekali tetap selamat bisa dipertahankan? Engkau sudah tersesat, engkau sudah keluar dari firman, engkau sudah menyimpan dari ajaran Tuhan. Bagaimana keselamatan bisa Anda dapatkan lagi? Sudah tersesat. Dan berapa banyak penyesatan-penyesatan yang terjadi. Saat ini saya sedang mengupas satu tema. Manipulasi penyesatan iblis. Satu tema yang panjang, terdiri dari 25 sesi. Bayangkan Bapak Ibu, saya sangat konsen tentang masalah penyesatan. Karena banyak orang yang tersesat, banyak pendeta yang tersesat, mereka tidak tahu ajaran mereka sesat. Saya banyak memberikan pengajaran para pendeta-pendeta. Banyak memberikan arahan para pendeta-pendeta. Dan maaf kata, sekali lagi maaf kata, saya banyak mengajarkan ajaran-ajaran yang sesuai Alkitab, termasuk baptisan kepada banyak pendeta. Sampai sekarang, sudah ada 23 pendeta yang minta saya baptis ulang. Saya sudah baptis mereka. 23 pendeta sudah dibaptis ulang. Pendeta membaptis pendeta. Terjadi di GCC. Maaf, saya bukan maksud pamer dan sombong. Tapi saya ingin sampaikan, kalau ajaran saya tidak sesuai Alkitab, berarti pendeta-pendeta yang dibaptis 20-an orang itu bego-bego semua dong. Mereka lulusan teologi, lulusan S1, sarjana teologi, ada S2. Bapak Ibu yang saya kasih, kembalilah ke Alkitab. Manipulasi penyesatan iblis. Suatu hari saya akan masukkan ke dalam YouTube sehingga Bapak Ibu bisa mendengarkan lebih terperinci, lebih jelas lagi. Materi itu sangat-sangat bagus. 25 sesi. Mungkin tahun depan atau apa baru kita masuk ke dalam rekaman. Ibrani 3:14. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya kepada keyakinan iman kita yang semula. Bapak Ibu, teguh teguh berpegang. Apa yang dipegang? Keyakinan kita yang semula. Nah, penulis Ibrani itu menekankan, engkau tuh sudah dapatkan ajaran yang semula, gereja mula-mula. Pegang itu ajaran gereja mula-mula. Pegang dengan teguh. Yang menjadi persoalan kita sekarang adalah, apakah ajaran gereja-gereja sekarang masih sama dengan gereja mula-mula? Kembalilah ke gereja awal. Karena saat itu belum ada perpecahan gereja. Ajaran gereja mula-mula, ajaran gereja awal setelah Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta, itu ajaran yang masih benar. Baptisannya harus kembali ke gereja awal. Perjamuan kudus kembali ke gereja awal. Basuh kaki ada dilakukan gereja awal. Hari ibadah, hari sabat di gereja awal. Semuanya kembali ke gereja awal. Roh Kudus kembali ke gereja awal. Karena Roh Kudus yang diturunkan di hari Pentakosta adalah Roh Kudus yang sebenarnya. Kita harus menjadikan ajaran gereja mula-mula sebagai standar kebenaran. Jangan menyimpang supaya tidak kehilangan keselamatanmu. Lalu ada 5 ajaran utama gereja mula-mula. Ada 5 ajaran. Nah, kita lihat apakah gereja-gereja sekarang ajaran masih sama nggak dengan gereja mula-mula yang berdiri setelah Roh Kudus diturunkan di hari Pentakosta. Yang pertama, baptisan air. Apakah baptisan air gereja sekarang masih sama nggak dengan yang diajarkan dan dilaksanakan gereja awal? Banyak yang sudah beda. Contoh. Di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tidak ada satupun pelaksanaan baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Nggak ada. Semua baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Kisah Rasul pasal 8 ayat 16, Kisah Rasul pasal 10 ayat 48, Kisah Rasul 19 ayat 5, semua dalam nama Tuhan Yesus. Perintah ada. Matius 28 ayat 19.
Pergilah jadi ke semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tapi nggak ada baptisan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kenapa bisa demikian? Nah, kita analisa. Topik baptisan ada 10 sesi. Nggak mungkin saya kupas di sini. Okay? Lalu, perjamuan kudus. Apakah perjamuan kudus yang kita lakukan di gereja sekarang masih sama nggak dengan yang dilakukan oleh murid-murid gereja awal? Sudah beda. Di mana bedanya? Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke link pelajaran. Ada 8 sesi topik perjamuan kudus. Lalu, dipenuhi Roh Kudus. Nah, apakah Roh Kudus yang bekerja di zaman sekarang masih sama nggak dengan Roh Kudus di hari Pentakosta? Untuk topik Roh Kudus, ada 25 sesi. Panjang-panjang semua pelajaran. Basuh kaki. Gereja sekarang hilang dari basuh kaki. Untuk basuh kaki, ada 7 sesi. Kemudian, ibadah hari Sabat. Hari ini, ibadah kita kan sudah hari Minggu. Saya tidak menentang dan tidak mencegah Anda beribadah pada hari Minggu. Semua hari boleh beribadah. Tapi ketika engkau tidak menguduskan hari Sabat, engkau sudah melanggar 10 hukum Allah. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Jadi, sekian ribu tahun umat Kristen hanya pegang 9 dari 10 hukum. 9 hukum masih dipegang. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kita masih pegang. Tapi ingat dan kuduskan hari Sabat sudah diabaikan. Gereja awal tuh ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Kapan hilangnya? Apakah benar hari Sabat sudah dihilangkan? Nah, untuk topik hari Sabat 20 sesi pelajaran. Semua itu sudah ada di dalam YouTube. Nah, gereja GCC sampai sekarang tetap mempertahankan apa yang diajarkan oleh rasul-rasul. Karena kami tidak ingin kehilangan status sebagai anak Allah. Kami tidak ingin kehilangan keselamatan. Karena semua ini berkaitan dengan keselamatan. Baptisan, Yesus katakan di Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya dan dibaptis menentukan keselamatan. Bapak Ibu yang saya kasih, gereja GCC sampai hari ini masih mempertahankan apa yang diajarkan oleh gereja awal. Karena itu saya sarankan kepada seluruh jemaat GCC tetap mempertahankan imanmu GCC. Karena di sini ada kebenaran, GCC adalah kandang domba milik Tuhan. Nah, kalau itu kandang domba milik Tuhan, engkau sudah dituntun masuk ke kandang domba Tuhan. Jangan keluar-keluar lagi. Karena saya sekarang sedih juga. Engkau sudah dibaptis di GCC, tapi kabur sini, kabur sana. Yohanes 10:16. Tidak ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Perhatikan, yang bukan dari kandang ini. Kalimat ini mengindikasikan ada 2 macam kandang domba. Kandang itu menunjukkan gereja. Ya, kandang menunjukkan gereja. Ada 2 macam gereja. Kandang domba Tuhan dan kandang domba lain. Yesus berkata, ada padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Berarti ada kandang-kandang lain. Nah, di kandang-kandang lain itu Tuhan tidak mengakui. Tapi ada domba Tuhan yang salah masuk kandang. Nah, domba itu akan Tuhan tuntun masuk ke kandang miliknya. Ya, miliknya. Karena itu, kalau Tuhan mengakui kandang-kandang yang lain, Tuhan tidak akan tuntun bolak-balik. Tuntun masuk ke kandang domba Tuhan. Karena itu, setialah di kandang domba Tuhan, engkau bisa mempertahankan keselamatan, karena semua ajaran itu berkaitan dengan keselamatan sampai akhir. Sehingga sesi yang ketiga dari tema jati diri, mempertahankan jati diri, maksudnya adalah pertahankan imanmu, jangan sampai jatuh, pertahankan hidupmu. Karena ada 3 yang bisa membuat engkau kehilangan keselamatan, kehilangan jati dirimu sebagai anak Allah, yaitu dosa. Yang kedua, murtad. Yang ketiga, engkau tersesat. Semoga 3 itu bisa engkau hindari, sehingga engkau bisa mempertahankan jati diri sampai akhir. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Miniseri yang terdiri dari 3 sesi sudah hamba-Mu khotbahkan. Semoga jemaat-Mu
dimanapun mereka berada, bisa menangkap dan mereka bisa memiliki jati diri yang mantap, jati diri yang kuat, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan sorga. Apa yang sudah hamba mau sampaikan, telah disampaikan, dan hamba mau berdoa, siapapun yang mendapatkan 3 sesi pelajaran ini, untuk pemulihan iman mereka, pemulihan jati diri mereka, mereka bisa menyebarkan lagi ajaran ini kepada orang lain, supaya pemulihan total, pemulihan besar-besaran terjadi bagi umat Kristen di seluruh dunia. Tuhan pakai tangan mereka untuk mengirimkan materi ini. Tuhan urapi mereka. Berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan hamba-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai bertemu minggu yang akan datang dengan tema-tema yang menarik lainnya. Tuhan Yesus berkati.